Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Senjaya dengan nomor induk mahasiswa 2005 126784. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan bukti serta penalarannya. Sejarah Asia Selatan bagi Indonesia itu sangat penting dalam memahami sejarah di Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah yang ada di Indonesia sendiri, mengingat kedua benua ini berdekatan dan memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang berfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, dan juga Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini terus berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan juga kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan India dalam bidang bahasa dan juga sastra dapat kita lihat dari penggunaan huruf-huruf Pallava dan juga bahasa Sangsekerta oleh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pada perkembangannya, agama Hindu-Buddha berakulturasi dengan sistem kepercayaan, animisme dan juga dinamisme yang ada di Indonesia. Akulturasi dalam sistem bidang kepercayaan juga dapat kita lihat melalui upacara keagamaan masyarakat kuno yang ada di Indonesia. Masyarakat kuno Indonesia tidak hanya menyembah dewa ataupun dewi Hindu dan Buddha, namun juga melakukan pemujaan terhadap orang nenek moyang. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang menarik dari peradaban Sungai Indus? Lalu identifikasikan dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ada beberapa aspek yang menarik dari peradaban Sungai Indus. Yang pertama itu, Sungai Indus, di kawasan Sungai Indus tersebut sudah ada beberapa kota yang dianggap memiliki kemajuan yang sangat pesat, antara lain yaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa. Kota tersebut memiliki tata kota yang indah, sudah mengenal sistem irigasi, dan juga sudah memiliki sistem drainase yang unik. Untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya, untuk kehidupan ekonomi, masyarakat Sungai Indus pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani, dengan hasil berupa gandum, kacang polong, dan juga wijen. Kurma sebagai komoditas utama. Pertanian saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju dan juga meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Selain sebagai irigasi, masyarakat juga memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan dan juga jalur transportasi. Untuk keagamaan, masyarakat lembah sungai. Agama masyarakat lembah Sungai Indus pada saat itu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa atau disebut dengan poliseisme. Para ahli menyatakan bahwa pemerintah peradaban lembah Sungai Indus tidak diketahui secara pasti. Namun, kota Mohenjo-daro dan juga Harappa diperkirakan berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan perbandingan Islamisasi di India dan di Nusantara dan pengaruhnya bagi masyarakat. Yang pertama itu, untuk proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara itu, penyebaran Islam itu dilakukan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Sehingga untuk penerimaan masyarakat terhadap agama Islam itu dapat diterima secara penuh, karena penyebaran agama Islam tidak didasarkan pada kekerasan, tetapi dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan, perkawinan, dan juga seni dan budaya. Lalu untuk penyebaran agama Islam di India sendiri, itu biasanya dilakukan karena masyarakat India sudah menganut kepercayaan
Hindu-Buddha yang kental, maka penyebaran agama Islam harus dilakukan melalui jalur peperangan, yang mana Muhammad Ghaznawi pada tahun 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan juga berhasil mengislamkannya, sehingga pandangan masyarakat terhadap agama Islam tersebut bisa dibilang cukup tidak menerima, karena yang mana penyebaran agama Islam sendiri dilakukan melalui jalur peperangan. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu Muhammad Ghaznawi yang menaklukkan raja-raja Hindu di India dan juga mengislamkannya. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan pengaruh agama Islam terhadap kerajaan Delhi. Dalam era Kesultanan Delhi terjadi sistematis kebudayaan India dan juga peradaban Islam. Pengaruh kebudayaan bangsa semi-nomaden Turki serta Persia juga terjadi di sana. Sebagai contohnya yaitu banyaknya bangunan monumental yang berdiri dengan memperhatikan aspek-aspek lokal sembari menggunakan simbol-simbol Islam. Selain itu, di bidang sastra juga cukup banyak pencapaian yang mengagumkan, yang terutama itu menggunakan bahasa Urdu. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan pengaruh kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dilihat dari aspek kolonialisme Belanda yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kolonialisme yang terjadi di Indonesia tersebut mempengaruhi beberapa aspek kebudayaan di Indonesia. Contohnya itu seperti cara berpakaian dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat asli Indonesia yang terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada terhadap masyarakat Belanda. Sama halnya seperti yang terjadi di Indonesia, di India juga terjadi beberapa perubahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris terhadap kehidupan masyarakat India. Antara lain yaitu kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1858. Tetapi pada tahun 1870 Inggris menentang pembunuhan bayi perempuan dan juga sebuah RUU disahkan untuk melarang praktek tersebut. Banyak orang Inggris yang juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur dan juga mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Lalu, sebelum kedatangan Inggris, orang India memiliki dua sistem pendidikan, satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim. Maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan juga klasik daripada pendidikan praktis. Dan juga sekolah-sekolah itu berlaku hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan hanya dididik di rumah. Ketika Inggris mengambil alih pada tahun 1765, mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah bahasa, tetapi itu demi kepentingan perusahaan India Timur bagi orang India untuk dididik dalam dialek lokal. Dan juga pada tahun 1813 ada rencana khusus dan juga pengakuan hak rakyat India untuk pendidikan Inggris berhasil melemahkan politik India dan juga menghancurkan institusi dalam segi apapun yang bersangkutan dengan demokrasi. Lalu Inggris juga mengendalikan segalanya mulai dari pemungutan pajak hingga sistem pendidikan dan juga orang-orang India tidak mendapatkan hak suara mereka. Pertanyaan yang keenam yaitu deskripsikan penyebab faktor pendorong konflik hegemonis antara nasionalisme Hindu dan juga nasionalisme Muslim di India. Faktor penyebab terjadinya konflik di India itu sebenarnya terjadi karena perbedaan pandangan dari segi sejarah untuk membangun peradaban yang modern terhadap negara India, sehingga masyarakat Hindia yang menganut agama Hindu merasa bahwa sistem pemerintahan Hindu yang diterapkan di India tidak cocok dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kaum Muslim, sehingga mereka beranggapan bahwa kaum Muslim tersebut tidak dapat dipercaya dan juga agama Islam tersebut cenderung ke arah
tidak baik karena perbedaan kepercayaan dan juga cara kepemimpinan dari kepercayaan Hindu dan juga kepercayaan Islam. Sebagai contoh perbedaan dalam pemikiran kasta. Di agama Hindu ada pembagian kasta yang mana mereka sangat menjunjung hal tersebut, tetapi dalam agama Islam tidak ada sistem kasta. Dalam Islam semua kalangan manusia itu dianggap sama dan juga setara. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.